Halo, kali ini kita akan membahas mengenai multivariate analysis of variance atau disebut dengan MANOVA. Jadi, tujuan kita mempelajari MANOVA ini adalah kita ingin mengetahui apakah sampel dari beberapa populasi, di mana populasinya lebih dari dua, itu berasal dari distribusi sampling yang sama. Atau secara umum biasanya kita ingin mengetahui apakah rata-rata dari dua populasi atau lebih itu sama ya. Nah, sebelum kita membahas mengenai MANOVA, kita akan membahas terlebih dahulu tentang ANOVA. Sedangkan kenapa kita memilih untuk menggunakan metode MANOVA dibandingkan ANOVA? Karena MANOVA itu kita sudah menguji hipotesis perbedaan rata-ratanya itu dengan variabel keseluruhan secara sekaligus tanpa satu-satu ya. Jadi kalau ANOVA itu kita menguji hipotesisnya itu satu-satu ya. Misalkan rata-rata untuk populasi satu variabel satu ya, tentunya satu variabel sama dengan rata-rata untuk populasi dua untuk variabel satu itu sampai sebanyak K ya. Nah, jadi kalau ANOVA itu variabelnya masih satu. Nah, kalau MANOVA kita langsung membandingkannya itu banyak variabel untuk masing-masing populasi ya. Jadi seperti ini. Jadi kelebihannya itu adalah dia sekaligus. Jadi ini sudah mempertimbangkan dari hubungan antar seluruh variabelnya sudah kita pertimbangkan ya. Nah, seperti ini untuk yang MANOVA. Jadi semua variabel diuji langsung apakah sama atau tidak di antara dua populasi atau lebih. Jadi kalau kita mengerjakan, bisa nggak kita mengerjakannya dengan ANOVA untuk masing-masing variabelnya? Misalkan kita ingin menguji untuk variabel pertamanya ini dengan ANOVA, kemudian untuk yang keduanya dengan ANOVA lagi secara terpisah-pisah. Bisa saja, tetapi tentunya hasilnya akan lebih power jika kita menggunakannya dengan MANOVA yang mengujinya secara simultan atau bersama-sama karena kita mempertahankan tingkat alfa atau kesalahan tipe satunya itu sebesar alfa. Tetapi kalau kita mengujinya dengan ANOVA sama saja dengan kita melipat gandakan nilai alfa tersebut sehingga pengujian yang awalnya kita tetapkan kesalahannya sebesar alfa tidak lagi bisa diterapkan ya. Nah, sama seperti ANOVA, MANOVA berarti ada juga one way dan ada juga two way ya. Nah, kita hanya membahas one way model saja untuk di multivariate ini. Nah, sebelum kita ke MANOVA, kita bahas ke ANOVA. Jadi, teman-teman harus mengingat kembali model persamaan dari ANOVA-nya adalah seperti ini ya. Nah, ini adalah persamaan ANOVA-nya. Nah, sedangkan tipe datanya itu adalah seperti ini kalau kita memiliki raw data. Jadi ini adalah sampel pertama yang diambil dari populasi pertama yang memiliki distribusi normal rata-rata mu dan sigma kuadrat. Ingat ya, kita sedang membahas ANOVA untuk one way. Kemudian pada populasi kedua kita ambil sampel 2 dengan distribusi normal juga. Dan pada populasi ke K kita ambil sampel K dengan distribusi populasinya adalah normal juga ya. Nah, nilai-nilai di sini itu adalah nilai-nilai observasinya per sampel ya. Jadi observasinya ada sebanyak N. Nah, ini adalah populasinya. Kok tadi saya menuliskan populasinya di belakang. Nah, kalau ini populasinya di depan ya. Jadi observasinya yang di belakang. Nah, ini untuk yang observasi pada sampel kedua, lalu ini adalah observasi pada sampel ke K. Ya, dari populasi ke K. Nah, kalau misalkan kita totalkan, untuk sampel 1 nilai-nilainya ini didapatkan lambangnya itu adalah Y1 dot ya. Jadi kalau ada Y1 dot berarti total nilai-nilai sampel pada sampel pertama. Sedangkan Y2 dot itu adalah total nilai-nilai sampel pada sampel kedua dan seterusnya. Nah, selain ada nilai total juga ada nilai rata-rata. Nah, kalau kita rata-ratakan nilai observasi pada sampel pertama ini dijumlahkan lalu dibagi dengan N-nya itu sama saja dengan Y bar I dot ya. Jadi ini adalah Y1
dot per n. N1 ya. Jadi Y bar 1 dot. Sedangkan untuk sampel kedua Y bar 2 dot. Dan untuk sampel K dari populasi K ini Y bar K dot. Ya. Nah, variansinya masing-masing untuk masing-masing sampel seperti ini, seperti biasa. Nah, oke, ini kembali kita ke model ANOVA-nya. Ya, model ANOVA seperti ini. Jadi, model ANOVA itu kalau kita tuliskan, ini harus kalian ingat karena ini adalah review. YIJ sama dengan mu plus alpha I plus EIJ. Di mana YIJ ini adalah nilai observasinya. Ya, yang ini, yang di dalam tabel ini adalah YIJ. Oke. Kemudian mu-nya adalah nilai overall mean. Overall mean itu adalah rata-rata keseluruhan. Kemudian alpha I ini adalah nilai treatment. Treatment ya, treatment variabel ke I ya. Kemudian EIJ ini adalah residual ya. Efek dari residual. Nah, ini kita biasanya sebut sebagai efek treatment yang alpha. Kemudian yang error ini adalah residualnya. Ya, jadi modelnya adalah terdiri dari ini. Di mana I-nya itu bergerak dari 1 sampai K. Berarti I-nya itu populasi ya. 1 sampai K berarti ini adalah populasi. Kemudian J-nya 1 sampai N, berarti J-nya itu adalah observasi. Nah, kalau kita tuliskan bagaimana mendapatkan nilai-nilai dari treatmentnya, kemudian dari errornya dan juga overall mean-nya. Overall mean itu yaitu nilai Y bar dot dot. Ya, rata-rata keseluruhan itu kalau kita lihat di tabel itu adalah yang nilai pojok ya. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini Y bar dot dot itu sebentar. Oke, di sini ya. Nih Y bar dot dot di sini. Jadi hitung keseluruhan total observasinya ya. Jadi hitung keseluruhan observasinya lalu dibagikan dengan total observasinya diperoleh nilai Y bar dot dotnya. Nah, kemudian treatment efek itu rumusnya apa nih? Jadi rata-rata per populasi dikurangi dengan overall mean-nya ya. Ini adalah rata-rata per sampel ya dari masing-masing populasinya. Y bar dot dot ini adalah overall mean. Ini harus diingat karena nanti berpengaruh ke dalam rumus ANOVA dan MANOVA-nya. Kemudian yang random error ini adalah nilai masing-masing observasi dikurangi dengan rata-rata per sampelnya ya. Jadi ini nilai observasi pada sampel pertama. Observasi pada sampel pertama ya dikurangi dengan rata-rata pada sampel pertama ya. Atau dari tabel ini nih, ini adalah YIJ dikurangi Y bar 1 dot. Kemudian YIJ ini mulai dari 1 sampai N ya, dikurangi masing-masing. Kemudian yang sampel kedua Y21 dikurangi dengan Y bar 2 dotnya dan seterusnya. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Jadi misalkan pada populasi pertama ini kita sedang meneliti satu variabel ya, karena kita masih membahas ANOVA nih, jadi satu variabel. Dari populasi 1 diperoleh 3 observasi, nilainya adalah 969. Dari populasi kedua kita ambil sampel, diperoleh nilai 0,2. Dan dari populasi 3 kita ambil sampel 312 ya, nilai observasinya. Nah, kemudian kita hitung Y bar 1 dotnya itu adalah 8. Ini Y bar 1 dot ya, bukan total ya. Nah, ini adalah Y bar 2 dot dan ini adalah Y bar 3 dotnya. Untuk yang sampel pertama rata-ratanya 8, sampel kedua 1, sampel ketiga adalah 2. Kemudian kita hitung overall mean-nya, Y bar dot dot ya. Y bar dot dot sama dengan kita totalkan semua observasinya, dibagi dengan jumlah observasinya 8, didapatkan nilainya adalah 4. Untuk overall mean-nya. Ingat, kita mau masuk ke dalam rumus ini ya. Nah, kemudian
Kita coba terapkan ke persamaan ini ya. YIJ sama dengan mu plus alfa I plus EIJ. Nah, YIJ. Contoh kita ambil untuk Y31. Berarti dari sampel ketiga, observasi yang pertama adalah 3 ya. Nah, 3 ini sama dengan Y bar dot dot, overall min adalah 4. Kemudian Y bar 3 ya. I-nya adalah 3, Y bar 3 dot, dikurangi Y bar dot dot. Y bar 3-nya adalah 2. 2 dikurangi 4. Ditambah dengan YIJ, YIJ-nya adalah 3, dikurangi rata-rata untuk kelompok 3 yaitu 2. Nah, apakah sama? Sama aja dengan 4 dikurangi 2 tambah 1. Sama dengan 3 ya. Jadi terbukti persamaan ini terbukti bahwa setiap nilai observasi itu sama saja dengan penjumlahan dari overall mean, treatment, dan errornya. Nah, kalau kita tulis secara sekaligus untuk semua observasi, menjadi seperti ini. Coba kalian tuliskan semua observasi ini untuk yang sampel pertama, kemudian yang sampel kedua, ditulis ya dari atas ini. Kemudian untuk sampel ketiga juga ditulis. Lalu kita buatkan persamaannya, ini adalah overall mean ya. Overall mean ya. Tentunya overall mean semuanya sama ya, 4. Kita tuliskan sebanyak observasinya, 4, 4 ya. Ini ada 2, ya udah 2, yang ini ada 3, tuliskan. Kemudian treatment effect rumusnya apa? Jangan lupa ini ya. Rata-rata untuk masing-masing sampelnya dikurangi dengan overall mean. Jadi untuk yang sampel pertama itu berarti 8 dikurangi 4 ya. Ini 8 dikurangi 4. Dan nilainya sama semua untuk ketiga observasi ya. Rata-rata dikurangi overall mean-nya itu 4, 4 semua. Untuk yang sampel kedua berarti 1 dikurangi 4 ya. 1 dikurangi 4, min 3, min 3. Ditulis sebanyak observasinya karena nilainya sama juga. Yang ketiga 2 dikurangi 4 ya, min 2. Oke, ini adalah treatment efeknya. Kemudian untuk residualnya, rumusnya apa? Residual rumusnya ini. YIJ dikurangi Y bar 1 dot. Berarti untuk yang sampel pertama, ini adalah 9 dikurangi 8. Kemudian 6 kurangi 8. 9 kurangi 8. Dapatlah nilainya ini. Kemudian untuk yang sampel kedua, 0 kurangi 1 dan 2 kurangi 1. Yang sampel ketiga, 3 kurangi 2, 1 kurangi 2, dan 2 kurangi 2. Nilainya ini beda-beda ya kalau residual ya. Nah, oke, kita sudah dapatkan persamaan untuk seluruh observasi ya, untuk dari ketiga sampel tersebut. Nah, ini nanti bermanfaat untuk mendapatkan tabel ANOVA ya. Tabel ANOVA kalian masih ingat bahwa tabel ANOVA itu nanti dia terdiri dari sum square, kemudian ada jangan deh, ini kita namanya treatment dulu. Ini namanya adalah source of variance ya, SOV, source of variance-nya, lalu ini rumus sum square-nya, kemudian nanti degrees of freedom-nya ya. Lalu nanti biasanya kita menghitung mean square error-nya. Lalu dari mean square maksudnya, mean square error, kemudian nanti kita hitung statistik uji yang kita pakai ya, sampai akhirnya kita mendapatkan keputusannya apa ya. Tuh. Nah, source of variation-nya itu sesuai dengan bentuk model ANOVA-nya, ada treatment, kemudian ada error, dan ada total. Ya, jadi seperti ini. Nah, itu bisa kita dapatkan dari persamaan yang observasi yang ini. Persamaan ini ya, yang dari model ANOVA tadi. Gimana caranya? Sebenarnya sudah kita bahas waktu di Method 2 ya, karena kita di Method 2 kan sudah membahas ini. Jadi kalau misalkan sum square untuk treatment atau SSTR, itu rumusnya adalah yang treatment ini, nih, yang treatment ini kita jumlahkan, kita kuadratkan, lalu kita jumlahkan. Atau sama saja dengan kita jumlahkan Y bar Y dot ini, kuadratkan lalu jumlahkan. Sama aja seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya sum square treatment itu adalah seperti itu.
Ya, kemudian untuk yang error itu juga sama. Sebenarnya kita jumlahkan YIJ, kuadratkan ini dijumlahkan semua. Jadi masing-masing dikuadratkan dulu, lalu kita jumlahkan. Dapatkanlah sum square errornya. Tadi kalau yang treatment ini dijumlahkan dulu, lalu dikuadratkan dulu, lalu dijumlahkan, lalu dapatkanlah sum square treatmentnya. Lalu dimasukkan ke dalam tabel ANOVA ini ya. Tidak SSE-nya. Jadi sebenarnya rumusnya adalah Y bar I dot min Y bar dot dot kuadrat ya. Sedangkan ini YIJ min Y bar dot gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, hipotesis nolnya untuk yang ANOVA tadi sudah saya sampaikan seperti ini nulisnya ya. ANOVA. Yang ini. Hal alternatifnya adalah minimal ada satu pasang mu I tidak sama dengan mu J ya, atau berbeda, di mana I tidak sama dengan J. Saya boleh tulisnya seperti ini ya, jadi kalian jangan ketukar J-nya sama observasi. Kalian sudah paham lah ini maksudnya. Nah, oke. Nah, kalau untuk yang ANOVA kan kita menggunakan statistik ujinya adalah dengan distribusi F ya, di mana rumusnya itu adalah mean square treatment per mean square error ya, di mana degrees of freedom-nya nanti kalau kita bandingkan dengan tabelnya, degrees of freedom pertamanya adalah K-1, sedangkan degrees of freedom yang keduanya adalah K dikalikan N-1 atau NK dikurangi K ya. Ini sama aja dengan total observasi ya. Total observasi dikurangi dengan banyaknya populasi ya. K itu adalah banyaknya populasi. Tolak H0 jika nilai F hitungnya lebih besar ya. Lebih besar daripada F tabelnya. Seperti biasa dengan tingkat signifikansi alfa yang kita tentukan. Nah, ini tabel ANOVA-nya kalau digambarkan seperti ini secara lengkapnya. Ini kalau kita sudah uraikan ya, jadinya seperti ini ya. Ini degrees of freedom-nya, ini kemudian untuk error-nya kalau kita uraikan menjadi seperti ini rumusnya, dan ini degrees of freedom-nya ya. Nah, jadi kalau sudah dapat sum square treatment dan sum square error ya, totalnya itu kita totalin aja biasanya kan ya. Atau kebalikannya, kalau misalnya kita udah tahu sum square treatment dan sum square total, maka residualnya atau errornya itu dikurangin aja dari total dikurangi treatment ya. Nah, sebenarnya yang total ini juga kita bisa hitung dari model ANOVA tadi. Model ANOVA tadi kan rumusnya adalah YIJ sama dengan mu plus alpha I plus EIJ. Nah, sebenarnya total itu adalah yang ini ya. Jadi, kalau kita balik ini sebenarnya seperti ini sama dengan alpha I plus EIJ. Nah, ini adalah sum square totalnya. Tetap ya, kita kuadratkan dulu, YIJ dikurangi overall min-nya, lalu dijumlahkan. Dapatkanlah sum square total. Oke? Nah, kemudian nanti didapatkan model ANOVA-nya seperti ini untuk kasus yang tadi ya, yang tadi kita contohkan. Ini sum square treatment-nya dapatnya 78, sum square error-nya 10, sum square totalnya 88. Ini cuma sama, lalu ini degrees of freedom-nya treatment, dan ini adalah error. Kemudian nilai F-nya 19,5, ya, kemudian dibandingkan dengan F tabelnya 13,27, kita tolak H0 ya. Ini menggunakan level signifikannya 1%. Oke, ini tadi yang dari contoh ini ya. Jadi 78 itu dari mana? 78 itu dari penjumlahan ini ya. Penjumlahan kuadrat dari nilai ini. Lalu yang 10 ini adalah penjumlahan nilai kuadrat ini 10. Ini kalau totalin itu adalah 10, ini 78. Lalu kalau kita jumlahkan ini jadinya 88. Nah, baru kita masuk ke dalam multivariate one way MANOVA. Oke, kita masuk ke MANOVA.
tadi ilustrasi dari datanya sama seperti ANOVA seperti ini. Bedanya apa? Ini sudah jadi vektor ya Y-nya. Kalau tadi Y-nya tipis karena hanya satu variabel, sekarang Y-nya vektor karena di dalamnya ada informasi beberapa variabel sekaligus. Jadi untuk observasi pertama dari sampel pertama ini ada informasi untuk variabel pertamanya, kemudian ada untuk variabel. Jadi kalau variabelnya saya tulisnya di mana ya? Sekarang ini variabelnya yang depan, lalu ini populasinya, ini observasinya, terus nanti ada variabel kedua untuk observasi atau populasi pertama, ya, kemudian untuk observasi pertama gitu ya. Pokoknya ini variabelnya lebih dari satu untuk masing-masing observasinya. Makanya ditulisnya dalam bentuk vektor ya. Nah, sehingga untuk totalnya juga dalam bentuk vektor ya, karena totalnya itu per variabel. Jadi ada total untuk variabel pertama, ada total untuk variabel kedua sampai total untuk variabel ke P. Dan rata-ratanya pun berarti per variabel ya, untuk rata-rata variabel pertama sampai dengan rata-rata variabel ke P. Nah, untuk model MANOVA-nya sama seperti ANOVA juga, cuman bedanya tadi penulisannya kita tebelkan karena di dalamnya sudah banyak variabel. Ingat MANOVA itu berarti kita sudah membahas variabel responnya lebih dari satu ya. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Ya, oh, variabelnya ditulisnya di belakang ya, P-nya ya. Ini adalah P-nya. Lalu ini adalah overall mean-nya. Kalau tadi model ANOVA cuma satu, sekarang overall mean-nya ada sebanyak variabel. Kemudian treatment efeknya ada sebanyak variabel. Kemudian errornya juga ada sebanyak variabel. Ya. Nah, kalau dituliskan seperti ini. Ya, jadi IJR di mana R-nya itu adalah variabel ya, 1 sampai P. I-nya tadi kita populasi ya, 1 sampai K. J-nya itu adalah observasi 1 sampai N. Nah, hipotesis nolnya ditulisnya seperti ini jadinya. Ya. Jadi kalau diuraikan adalah seperti ini. Rata-rata untuk variabel pertama, populasi pertama, sama dengan rata-rata untuk variabel pertama, populasi kedua, sampai variabel pertama untuk populasi ke K ya. Jadi per variabelnya kita langsung bandingkan ya. Nah, alternatifnya minimal ada sepasang yang tidak sama ya. Nah, kita akan membuat tabel ANOVA-nya. Tadi kan tabel ANOVA-nya kita ada sum square treatment, ada sum square error, dan ada sum square total ya. Masih ingat ya? Ini adalah sum square treatment, sum square error. Nah, cara menghitungnya sama, kita berpatokan ke yang ANOVA seperti ini, tapi sekarang ininya sudah bentuk vektor ya, yang bawah-bawahnya. Overall min-nya kan juga jadi banyak ya. Nah, asumsi yang harus terpenuhi ketika kita mau masuk ke metode MANOVA itu random sample itu berasal dari populasi yang independen ya. Populasi independen bukan yang dependen. Kemudian all population-nya memiliki varians yang sama. Jadi kalau misalkan kita tuliskan seperti ini ya, sampai K. Kemudian setiap populasi itu berdistribusi multivariat normal. Nah, untuk statistik ujinya kita menggunakan namanya adalah Wilks Lambda. Ini namanya Wilks Lambda ya, atau ini Wilks Lambda. Rumusnya adalah nilai dari determinan error dibagi dengan determinan error plus treatment ya. Jadi sum square error error ini dibagi dengan error plus treatment. Tolakan 0 jika nilai lambda hitungnya, Wilks lambda hitungnya lebih kecil daripada nilai Wilks lambda tabel dengan degrees of freedom-nya adalah P, VH, VE ya. VH, VE-nya dari mana? Sama seperti ANOVA, yang ini adalah K-1, yang ini adalah
K N-1 ya. Satu lagi di subjeknya adalah P. Tapi kalau kita nggak punya tabel Wix lambdanya, kita bisa konversi ke tabel F. Ini konversi ke tabel F-nya. Nah, tapi konversi ke tabel F-nya itu ada beberapa cara, tergantung dari banyaknya variabel dan degrees of freedom-nya ya. Tadi VH itu rumusnya adalah K-1. Berarti tergantung dari banyaknya populasi. Kalau 1 berarti populasinya itu adalah 2. Berarti untuk jumlah variabel berapapun, kalau jumlah populasinya 2, kita konversi ke F-nya itu seperti ini rumusnya. 1 dikurangi nilai Wix lambda hitungnya dibagi dengan nilai Wix lambda hitungnya. Lalu dikalikan dengan VA. VA-nya tadi adalah K N-1 ya. Dikurangi P plus 1 per P. Ya. Ini adalah degrees of freedom dari F-nya. Oke. Kemudian untuk berapapun jumlah variabelnya, jika VH atau jumlah populasinya 3, maka ini konversinya. Kemudian kalau jumlah variabelnya 1, maka untuk berapapun jumlah populasinya, ini statistik konversi ke F-nya. Gitu seterusnya ya. Nah, kalau misalkan ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang atas ini, jumlah variabel atau jumlah populasinya, nah kita konversi ke F-nya dengan rumus ini, ya. Jadi dikalikan dengan df2 dan df1-nya, lalu Wix lambdanya dipangkatkan dengan 1 per T, di mana df1-nya adalah ini df2, ini W-nya, dan ini adalah T-nya, ya, kompleks sekali. Nah, kita ini statistik ujinya ya. Nah, kita masuk ke dalam contoh ya. Tadi kasus yang ANOVA yang tadinya hanya satu variabel, kita masukkan menjadi 2 variabel ya. Ini untuk sampel pertama, ini untuk sampel kedua, ini untuk sampel ketiga. Nah, jadi kita pertama akan mencari nilai apa? Kita akan mencari nilai overall mean. Overall mean-nya tapi ada 2 variabel ya. Pertama, kita hitung rata-ratanya untuk seluruh observasi ini. Dijumlahkan dulu, lalu dibagi dengan banyaknya observasi, dapatlah 4. Kemudian untuk yang variabel kedua, yang bawah, jumlahkan dulu. Ya, lalu dibagi dengan banyaknya observasi, dapatlah 5. Lalu kita harus hitung apa? Rata-rata untuk per sampelnya atau per populasi ya, sampel dari masing-masing populasi. Yang pertama untuk sampel pertama ini 9 tambah 6 tambah 9 bagi 3, kemudian yang bawahnya untuk variabel kedua. Begitupun untuk sampel kedua kita kerjakan ada 2 kali, untuk yang sampel ketiga kita juga kerjakannya 2 kali ya, karena per 2 variabel. Nah, sehingga tadi yang sum square-nya, search of variance-nya, kita akan membuat tabel ANOVA lagi, masih ingat? Nah, sekarang tabelnya tabel MANOVA ya. Nah, search of variation-nya kan tadi di sini ada treatment atau dilambangkan dengan H, di mana rumusnya kalau tadi ini ya, dikuadratkan lalu dijumlahkan. Nah, kalau tadi nilainya 1, kalau sekarang bentuknya nilainya adalah 2 kali 2. Lalu ada error. Ini juga ukurannya nanti 2 kali 2. Otomatis nanti totalnya juga 2 kali 2 juga ya. Ini untuk sum square-nya. Nah, nanti jadi dapatnya seperti ini. Ini 10 dari mana? Coba nanti kalian kerjakan ini di buku catatannya ya. Jadi 10 ini adalah rumusnya apa? Yang pertama tadi kita sudah kerjakan yang ini ya. Nah, untuk yang 10 ini berarti sama aja. Nanti kalian kerjakan dulu untuk variabel pertama. Jadi untuk variabel pertama kan nanti kalian tadi udah mengerjakan ya yang 9, 6, 9, 0, 2, 8, 9, 7 ya. Kalian buat persamaannya seperti ini kan tadi sudah di contoh yang ANOVA. Oke, lalu berikutnya kalian hitung yang
3, 2, 7, 4, 0, 8, 9, 7. Kalian buatkan seperti ini, nilainya berapa. Oke, terus nanti baru ada cross product. Cross product itu untuk mengisi nilai yang diagonal ini nih, ya. Ini nanti hasilnya itu merupakan persilangan dari nilai-nilai di sini dikalikan dengan nilai ini, dijumlahkan, lalu persilangan dari ini ke sini juga nanti dikalikan, jadilah dapat yang error. Cross productnya ini yang treatment cross productnya ya. Oke, paham ya, ini nanti isinya berupa skalar. Ya, jadi dikerjakannya secara ANOVA untuk membuktikan dari mana sih dapat 10, 1, 2, 4-nya. Jadi kalau misalkan yang observasi yang pertama, ini dapatnya adalah 78, yang ini 10 ya. Itu error, treatment to H ya. Berarti untuk yang variabel kedua ini adalah 48, ini adalah 24. Oke, nanti untuk yang cross productnya, untuk yang treatment ini nilainya adalah min 12, sedangkan yang ini adalah 1. Oke, nanti kalian masukkan ke dalam tabel ANOVA-nya adalah yang ini. Nah, lalu statistik ujinya adalah Wix lambda, nilai determinannya, karena ini sudah berupa matriks, hitung determinannya, ya, yang bawahnya juga. Jadi, matriks error ditambahkan dengan treatmentnya, dapatlah ini. Nah, dapatlah 6215. Nih, Wix lambdanya. Lalu, dengan ketentuan tadi kita mau konversikan ke F ya. Lihat kondisinya, P-nya 2, K-nya 3. Tadi ketentuannya konversinya seperti apa? Seperti ini rumusnya. Didapatkan nilainya adalah 8,19. Kita bandingkan dengan nilai F tabelnya adalah 7,01. Ya. Dengan degrees of freedom-nya tadi adalah 4 dan 8. Alfanya 0,01. Maka keputusannya adalah tolak H0 karena lebih besar, berarti minimal ada sepasang rata-rata di antara dua populasi itu yang berbeda ya. Oke, mungkin itu dulu ya untuk MANOVA.